Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips penting sebelum kalian mencairkan limit pinjaman di aplikasi Samir. Karena setelah kita mengisi formulir pengajuan, tentu saja dana yang akan kita ajukan itu tidak akan langsung masuk ke rekening, melainkan kita akan diperlihatkan terlebih dahulu ketersediaan limit kredit yang kita dapatkan. Nah, pada tahap ini, jika kita sudah memiliki limit kredit, disinilah waktu kita untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kita akan menyetujui atau mencairkan pinjamannya atau tidak. Karena selain dari tenor pinjaman ataupun rincian pinjaman, ternyata ada beberapa poin lain yang harus kita pertimbangkan sebelum kita setuju untuk meminjam, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas bahwa Samir itu memberikan durasi pinjaman hingga 150 hari. Nah, 150 hari itu terbagi menjadi 3 kali periode pembayaran. Dan untuk total bunganya juga sudah jelas dengan pinjaman 1 juta rupiah itu, maka total bunganya adalah 350.000. Untuk biaya adminnya 100.000 dan biaya tanda tangan digitalnya itu Rp500, teman-teman. Nah, tapi di sini kita tidak diperlihatkan tanggal berapa aja kita harus membayar tagihannya. Di sini hanya tertera cicilan 1, cicilan 2, dan cicilan ketiga. Nah, maka selain kita harus melihat rincian pinjaman ini, di sini juga kita wajib untuk membaca perjanjian pinjaman yang ini, teman-teman. Oke, kenapa perjanjian pinjaman ini penting untuk kita pahami? Nah, naskah perjanjian ini seringkali kita abaikan padahal dampaknya itu bisa sangat besar. Contohnya dengan melihat ini, kita bisa mengetahui rincian bunga dan biaya lain. Kemudian kita juga bisa memahami hak dan kewajiban kita sebagai peminjam, menghindari penyalahgunaan data pribadi, bahkan untuk membedakan pinjol legal ataupun ilegal. Dan selain itu, dengan memahami naskah perjanjian ini, kita bisa mempersiapkan diri jika gagal bayar suatu saat nanti. Karena beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah aplikasi ini ada DC lapangan, kemudian apakah aplikasi ini juga masuk ke Slik OJK atau tidak. Padahal dengan memahami isi perjanjian ini, kita juga bisa menyimpulkan sendiri, teman-teman, apa saja resiko yang akan dihadapi jika suatu saat terjadi gagal bayar. Tapi yang menjadi masalahnya adalah naskah perjanjian ini memang sangat panjang dan dipenuhi dengan istilah-istilah hukum yang bikin kita bingung, teman-teman. Jadi untuk mengatasinya adalah cukup dengan fokus pada poin-poin penting yang paling berpengaruh pada kita sebagai peminjam. Nah, poin-poin penting itu adalah yang pertama, rincian pendanaan. Pada rincian pendanaan ini kita bisa melihat berapa dana yang akan benar-benar diterima dan berapa jumlah total yang harus kita kembalikan ataupun rincian pinjaman yang lainnya. Poin penting yang kedua untuk kita lihat adalah jangka waktu atau tenor pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat kapan jatuh tempo periode pertama sampai periode terakhir. Selain itu, poin yang harus kita pahami adalah terkait dengan pelunasan pinjaman, supaya kalian bisa mempersiapkan diri jika suatu saat terjadi galbay atau gagal bayar. Dalam pasal ini dikatakan bahwa penerima dana mengizinkan pemberi dana atau kuasanya untuk melakukan segala upaya yang diperlukan, seperti menghubungi penerima dana atau peminjam, kemudian menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atas pinjaman kepada penerima dana. Teman-teman dari poin ini sudah jelas walaupun Samir tidak memiliki DC lapangan, tapi pemberi dana bisa saja menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Selain itu, pemberi dana juga berhak melaporkan penerima dana atau peminjam melalui sistem layanan informasi keuangan. Nah, artinya kalau misalkan kita gagal bayar, pemberi dana berhak melaporkan ke sistem layanan informasi keuangan atau seperti Slik OJK, teman-teman. Nah, sebagai informasi bahwa pemberi dana ini sebetulnya bukanlah aplikasi Samir, karena Samir itu hanya berperan sebagai penyelenggara yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima dana ataupun peminjam. Jadi makanya tidak aneh, di konten sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan bahwa Samir itu tidak masuk ke Slik OJK, tapi ada
juga di konten sebelah yang menyebutkan bahwa Samir sudah masuk ke Slik OJK. Artinya, kemungkinan untuk pelaporan Slik itu diserahkan pada pemberi dana, bukanlah pada aplikasi Samir, teman-teman. Nah, tolong koreksinya apakah pendapat saya ini benar atau salah. Nah, selain itu, sebetulnya masih banyak poin-poin penting dalam naskah ini yang harus kita pahami. Tapi kalau misalkan saya jelaskan semuanya di video kali ini, kemungkinan videonya bakal sangat panjang, teman-teman. Jadi mungkin saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau diskusi ataupun berbagi pengalaman, silahkan lakukan di kolom komentar video ini. Oke, mungkin saya akhiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.